Asuni wa mayyabi ajilan bi'udi ajini Bilain wa fi salami in ajilan Karfana ahli bimurtahidin Nabi wa ahli bimursori Fa'innabi Dimana minhu Liyati Muhammadan wa huwa awfal khalqihi Imani illam yakun fi ma'ali afidan Biyadi fadlan wa'id Tafadul ya zallatal qadami Hasyahu ay ya'rimal rajima kalimahu Aw yaji'al jaru minhu ghayrahu Darami wa mundu azamtu Madabihahu wajatuhu Liqalasi khayrahu Tazimi walan yafu Talgina minhu yadan Taibat innal ayah Yudhidul azhar Agami walang uri Zahratan dunia lagi Tatofat yada zuhairin bima Ala haruni maulaya Sholli wa sayyid iman abada Alika khairil khalqi kullihim Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu Likulli abdin minal ahwali Tahili ya akromal khalqi mali'al adu Dubihi siwaka inda hululil hadisil amimi walam yadim Rasulallahi ja'uka bi'idhal karim Mutajalla bismimun Takimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya nafsu la taqtadi min zallati adumat innal kabaira fil ghufrani kalamami la'alla rahmata rabbi hina yasimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami ya rabbi waj'al raja'i ghairamun asisin ladaika waj'al hisabi ghairamun qadimi wal tufti abdika fika inna lahu sabran mata tadhubul ahwalu ya hazimi wa tanlisu bi salatin min kata imatin ala nabi Yimimun halin wa munsajimi marona Adara kibaniri Musawda wa akwaba Isa hadi aisidin Naoni sumarrido An Abi Bakrin wa an Umari wa an Ali wa an Usman Karami wal ali wa sahbi zumma tabi'ina faduf ahlul tuqa wan nafa wal ilmi wal karami ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wal firlana Mahmada ya wasi'al karami wa bil ilahi
لكل المسلمين بما يكتب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم قسم وهذه بردة المختار ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مئة فرق فيها تربانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خلق من الأول متهم يا ربي بالمصطفى المقام سيدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqala faslun an-niyyatu qasdus syai'i mutanan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda qasdi awwal juz'in min al-wajhi wa tartibu Allah yuqaddima hukwan ala hukmi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol an-niyyatu utawi kang aran niat iku qasdus syai'i nejo sewiji-wiji muktarinan hale bebarengan kalawan bebarengan bifi'lihi kalawan penggaweane syai' atau penggaweane siji-wiji. Wa ma'aluha utawi panggonane niat, wa ma'aluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana jero ati. Iku al-qalbu ana jero ati. Wa talaffuzu utawi nglafalake biha lawan niat iku sunnatun hukume sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku inda wasli awal juz'in ing dalem nalika basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Wa bulan utawi tertib iku Allah yuqaddima yen ora dhisikaken sapa mutawaddi utawa sapa wong sapa syakhs kutwan ing bagian ala kutwin ing bagian ing atase bagian kan. Sekarang kita membahas tentang niat. Apa itu niat? Kemarin sudah kita singgung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin niyyah. Wa hiya sab'atun lakin dzakara minha alasan. Faqala an-niyyatu ay haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Fa in tarakhal fi'lu an dzalikal qasdi sunniya dzalikal qasdu azman la niyyah. Kemarin kita membahas tentang fardu-fardunya wudu, bahwa fardunya wudu itu ada yang pertama adalah niat. Sekarang kita membahas tentang niat. Bagaimana seputar niat? Hukum tentang niat itu ada 7 sebenarnya. Cuma dalam kitab ini
Lakin dzakara minha salasatan. Dalam kitab ini hanya disebutkan faqala an-niyyatu ay haqiqatuha syar'an, yang disebut niat secara syara. Niat baik itu niat, kalau di sini konteksnya berkaitan dengan kemarin wudu, lebih mengerucutnya pada konteks itu. Tapi sebenarnya tidak hanya tentang wudu, sholat juga sama, mandi juga sama. Ini berkaitan dengan niat. Secara hakikat syar'an, ya, secara syarak sebenarnya niat itu adalah qasdus syai'. Ingat, qasdus syai' itu adalah menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu. Ketika sampean menyengaja ke sini, itu disebut dengan qasdus syai'. Qasdus. Sampean menyengaja minum, itu namanya qasdus syai'. Sampean menyengaja duduk, sampean lek pegang pulpen, sampean menyengaja nulis, menyalurkan tinta dari pulpen itu namanya qasdus syai'. Menyengaja sesuatu. Menyengaja itu namanya niat. Cuma catatannya adalah tidak setiap yang menyengaja sesuatu itu bisa dikatakan niat. Karena syaratnya niat itu adalah muqtarinan bi fi'li. Penyengajaannya itu harus bersamaan dengan pelaksanaannya. Yang namanya menyengaja, al-qasdu, menyengaja itu adalah fil qalb, adanya di dalam hati. Aku nyengojo kate tunu misalnya. Nyengojo, menyengaja itu adalah perbuatan hati. Perbuatan saya pengen makan. Tujuan pengen makan itu kerentekin hati. Nah, penyengajaan itulah yang disebut dengan qasdus syai', yang disebut dengan menyengaja sesuatu. Saya ingin ambil ini. Sebelum, kalau ini perhatikan ya bedanya. Ini tangan dari sini ke sini ngambil dan saya tarik ke sini. Ini bukan qasdun, ini fi'lun. Ini adalah aktivitasnya. Ini adalah aktivitasnya. Ini bukan qasdu. Qasdu itu di sini. Sing jenenge qasdu itu nak kene. Yang namanya menyengaja itu di dalam hati. Tidak pernah tangan ini menyengaja. Tangan ini eksekutor saja. Yang menyengaja sesuatu itu hati. Saya punya kerentek ingin menyengaja ngambil kitab Quran. Maka eksekutornya tangan. Paham? Mungkin sampai ngaji ki paham, gampang sampai berniat. Jadi niatnya sama seorang ini. Oh, carry ban, tak berbeda semua. Terus diputar-putar ini. Jadi perhatikan benar. Aman perhatikan ini, gampang nanti sama niat. Qasdu itu di dalam hati. Qasdu itu di dalam tangan itu tidak pernah punya qasdu. Tangan itu adalah eksekutor. Ini yang disebut dengan bifi'lihi. Niat adalah qasdus syai', penyengajaan sesuatu, muqtarinan bifi'lihi. Muqtarinan, paham ya? Jadi lek sampean wudu, itu di sini sudah ada penyengajaan pelaksanaan wudu. Menyengaja, aku ini kate wudu. Dibarengi sama fi'lun, sama eksekutor, itu sudah niat. Paham? Di dalam qasdunya itu terjadi nawaitul wudu'a li raf'il hadas apa namanya? Fardhu lillahi ta'ala. Ini yang diqasdu. Paham ya? Yang diqasdu adalah saya sedang mengqasdu, saya sedang menyengaja aktivitas wudu untuk menghilangkan hadas, saya lakukan karena Allah Ta'ala. Ini yang diqasdu. Jadi kalau dalam konteks wudu isinya syai', qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, isinya sesuatu itu dalam tadi itu.
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhillah. Paham ya? Muktarinan bi fi'li, bersamaan dengan pelaksanaan pengerjaannya. Baik. Nah, itu sudah disebut dengan nih. Paham ya? Dong tenan Korea. Paham ya? Jadi pokok niat itu qasdus syai', bukan talaffuz. Talaffuz itu beda kasus. Kalau talaffuz itu adalah pelafalan, pelafalan. Waitul du'a rafil hadasil asghar fardhillah ta'ala. Itu namanya bukan niat, tapi talaffuz, pelafatan. Niat itu bukan talaffuz itu bukan niat. Iki ojo salah tenan. Supaya wudu sah. Ya. Fa in tarakhal fi'lu an dalikal qasdi summiya dalikal qasdu azman la niyyatan. Kalau aktivitasnya itu carry, tertinggal dari niatnya, maka bukan niat. Itu namanya azm. Biasanya kalau santri-santri di bahasa azm. Men duwe azm apa kan? Aku duwe azm meniat pengen. Jadi pakainya bahasa azm. Bukan niatku menegih. Itu kurang tepat itu. Aku niatku menegih katenan panjen. Itu bukan niat. Cara konstruk pemikiran fikih, kaidah fikih itu bukan niat itu. Kalau saya besok mau ke Panjen, itu sebutnya aku menen duwe azim katenan Panjen. Paham ya? Kalau aktivitasnya itu tertinggal dari kerentek tujuannya, itu namanya azim, la niat bukan niat. Jadi misal begini, saya niat ini saya ingin menyengaja sholat, menyengaja wudhu misalnya. Saya lakukan. Setelah sudah selesai, baru saya ambil air. Ini tadi itu bukan niat, itu namanya azm. Azm itu sama. Azm itu juga tujuan sesuatu, memiliki kehendak atas sesuatu. Tapi bedanya kalau niat itu muktarinan bihi, bersamaan dengan aktivitasnya. Kalau azm aktivitasnya itu tertinggal. Kerenteke saiki budal panjene meneh. Itu namanya azm. Pengen makannya sekarang, ternyata makannya nanti jam 7. Itu namanya azm. Ain zamin. Ain zaimin. Kamu deh. Tidak zaman pengen ngewangi Pak Arif, itu azm juga. Aku pengen ngewangi Pak Arif, kok mari dulu. Itu namanya bukan niat. Niatku mau pengen ngewangi Pak Arif gitu. Betul niat lagi ya. Tapi azm. Semoyo. Kalau niat itu langsung bersamaan, yo ngerentek, yo nyemojo sesuatu, yo dilakoni pasti. Aku niatin nang panjen. Jadi lek kate nang panjen yo langsung budal berarti. Langsung joko pedal, langsung nyetar. Itu namanya niat. Saya ingin niatin nang panjen rek. Berarti kondisinya itu sudah misal lek gak pedal, wis langsung budal atus. Aku niatin nang panjen langsung atus, langsung salib. Itu namanya niat. Kalau aktivitasnya itu tertinggal dari kosdunya, dari tujuannya, itu namanya azm. Jadi lek wudu aja sampai carry diniati dhisik terus kait begini. Itu namanya bukan niat. Jadi kudu bareng tenan. Tangan ngambil air nempel ke muka, di situ niat dimulai. Paham ya? Termasuk sholat itu ketika begini kalau sholat. Allah ketika masuk masuk air, Allahu Akbar. Ketika dan tangan ini mulai takbiratul ihram, memulai takbiratul ihram, di situ niat dilakukan. Bukan begini, Allah, di sini baru niat. Atau misal begini, niat dulu. Niat apa? Nanti ingsun sholat maghrib. Terus diniati tangannya kait ngangkat. Ini tidak benar.
Pokoknya kudu bareng itu kalau dalam sholat. Kalau mandi itu sama, ketika air nyentuh ke bagian tubuh, misal mau sampai mulai dari kanan dulu sini atau dari sirah dulu. Ketika air nyentuh, aktivitasnya terlaksana, di situ niat harus di bareng. Paham ya? Itu namanya niat. Kalau aktivitasnya tertinggal, tidak bisa disebut niat, tapi azm. Ya. Itu secara syarat. Tadi yang diterangkan ini, tadi pembahasan niat tadi itu adalah secara syarat. Coro Islam, coro syariat itu ngono iku. Lek coro lughatan wa amma lughatan fahiya mutlaqul qasdi sawa'un qarabal fi'la aula. Tapi kalau secara lafaz boleh kayak tadi itu mengatakan aku niatku pengen wangi Pak Arif, niatku kok sore itu pengen bal-balan. Niatku kok bengi hati turu cacat. Ini tidak apa-apa karena ini secara lughat. Jadi kalau niat secara syariat, niat yang digunakan untuk aktivitas ritual syariat ya, ritual agama yang diharuskan ada niat di situ, maka muktarinan di. Tapi kalau secara lughat, secara bahasa, ya niat menurutku niat, mau bersamaan dengan aktivitasnya ataupun tidak aktivitas, bersamaan ataupun tidak itu namanya niat. Contoh sing bersamaan kalau mau, aku pengen ngombe, aku langsung nyetel gelas. Aku pengen ngombe, saya berkosdus saya pengen ngombe, saya langsung ngambil gelas untuk banyu langsung ngombe. Ini juga niat. Misal gini, aku tak niat ngombe, niatku ngombe terus ngelaan. Itu juga niat, tapi lughatan, secara lughat, bukan secara syariat. Kalau secara syariat harus tadi qasdus syai' muqtarinan fi'li. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun liyu'awina lisan al-qalba wa summiyal qalbu qalban lita'allumihi fil umur kulliha aw li annahu di'afil jasad maqluban. Kemudian di mana tempatnya niat? Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi ojo dilafadzno. Bukan niat itu niat ingsun duduk karena ngilangake ada cilik apa karena Allah Ta'ala. Itu namanya talaffuz. Kalau begitu itu berarti belum. Hukum talaffuz sendiri, hukum melafalkan niat itu sunnah. Tidak sama sak gurunge melakukan aktivitas wudu sampean maca ngene. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar. Itu hukumnya sunnah. Lek tidak talaffuz ya berarti tidak dapat pahala. Nah, ini loh fungsinya talaffuz liyu'awinal lisan al-qalb. Perhatikan, kenapa kok talaffuz ini sunnah? Karena fungsinya talaffuz fil lisan itu adalah membantu qasdus syai' yang terjadi di dalam hati. Fungsi talaffuz, fungsi pelafalan niat itu adalah liyu'awinal lisan al-qalba. Itu untuk membantu aktivitas yang harus dilakukan oleh hati. Jadi lisan ada gini, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar. Itu kan hati geraya-geraya. Hati geraya. Misal dijawab nih, niat ingsun wudu krono ngilangake hadas cilik fardu krono Allah. Gara-gara talaffuz atiku geraya-geraya. Oh yo, sing tak qasdu iki, sing tak qasdu iki, sing tak sengaja iku aktivitas wudu kanggo ngilangake hadas tak lakoni iki krono Allah. Itu maka talaffuz hukumnya sunnah. Kalau niat itu hukumnya fudul wudu, termasuk dari fardu-fardunya hati. Kita ini punya namanya organ tubuh. Ini bagian sir ya, bagian sir. Berada di wilayah alamul ghuyub, berada di kawasan alam gaib.
Jadi sampean jangan pernah membedah dada sampean ingin mencari hati. Kamu ini tidak punya hati jadi manusia. Kemudian kamu bedah, kamu cari. Paham ya? Jadi setiap manusia itu punya hati. Tapi itu bukan pada dimensi alam syahadah. Bukan pada dimensi jasad fisika. Bukan pada dimensi ini. Sampai moro duwe kerentek, duwe iki, kadang moro pegel, moro seneng, moro bunga. Itu adalah aktivitas sirrul min alamil ghuyub. Tidak pada dimensi kita ini, bukan pada dimensi yang ada ukurannya. Bukan hati kita itu bukan dimensi yang ada beratnya, timbangannya, ada lebarnya sekian, bentuknya ada, bukan. Kalau itu tertakar, ada bilangannya, ada bobotnya, ada bentuknya, itu bukan hati, itu jantung. Itu jantung. Maka tidak akan pernah sampai temukan mana hati ini. Karena ini yang disebut daukiyah. Balik sering bilang intuisi. Hati yang Allah titipkan di kita, di setiap kita, itu sifatnya intuisi. Bukan berupa gumpalan, bukan berupa daging, bukan berupa tulang, bukan. Tapi sifatnya itu perasa. Makanya di bedal piye dodone gak kira nemu sampe terus didodono iki lho sing jenenge ati. Paham ya? Nah, kenapa sifat itu, sifat yang punya rasa tadi itu disebut al-qalbu. Al-qalbu itu maknanya molak malik. Ini kolaba ganti. Maknanya kolaba itu ganti. Jadi mari ini ganti gini, mari ini ganti gini. Nah, sesuatu yang ditempelkan pada kita tadi yang daukiyah itu, yang perasa tadi itu dinamai dengan kolbun, dinamai dengan kolaba. Karena si perasa tadi itu memiliki karakter suka gonta-ganti. Wingi seneng no iki, saiki seneng no iki. Wingi pengen mangan iki, saiki gak pengen mangan sing iki. Karena kolab. Jadi sebenarnya dia itu bukan kolab namanya. Cuma karena dia punya karakter seperti itu, dinamakanlah dia dengan kolbun. Bahasa Arab itu kolbun maknanya molak malik. Karena sesuatu yang ada dalam diri kita tadi itu suka molak malik. Wingi semangat, mau saiki kendung, wingi aku ge sregep, mau saiki males, wingi aku jan wajib pondok, saiki moro-moro males maneh. Aku wingi ge sampai 40 dino gak tahu bolong sholat pisan wae. Moro-moro saiki jelek belas. Karena sesuatu yang ada dalam diri kita tadi itu begitu. Wow. Maka disebutlah oleh Islam dalam agama Islam disebutlah benda tadi itu dengan qalbun. Jadi penamaan itu diambilkan dari karakternya sing molak malik. Jadi menungso duwe hati molak malik wis biasa. Lalu gimana penanganannya? Penyetirane. Sing nyetir sapa arek? Paham? Jadi lek awake dhewe kabeh pokok sik menungso normal ya. Pokok masih manusia normal, hatinya itu molak-malik. Tiba-tiba pengen taat, tiba-tiba kena masalah, kurang jelek, kurang maksiat kok, kurang malik, aku wis kesel dadi pendosa. Aku tak tahu. Gue mari ngono wis rampung kesebul apa maneh malik maneh wis aku guys pengen jadi santri saumur itu moro-moro ono sing lebih menarik kayaknya santri ndak enak deh kayaknya lebih enak ini gak wis gak jadi santri kurang keren rupanya bacaannya mek ngono kayaknya ini lebih asik lebih keren deh ganti. Nah ini gimana menangani itu? Tergantung sing nyetir, tergantung sing mau disetir kemana, siapa yang nyetir.
Kalau yang nyetir iblis, ya sudah, dia akan pada urusan iblis. Kalau yang nyetir malaikat, ya dia akan condong pada urusannya malaikat. Dia disetir sifat hewan, yos dari hewan. Mangan turu kawin. Setan berbuat makar, berbuat mungkar, berbuat keji itu setan. Jadi kolbun kita tadi itu terserah kita apakan. Itulah yang nanti akan masuk ke alam kubur dan yaitu yang tadi tidak bisa didongkel nak jero ati tok bedat, itu yang nanti akan masuk ke alam barzah, akan masuk ke alam neraka, masuk alam surga, yaitu paham ya? Makanya jasad ini nanti selesai, jasad ini ada selesainya. Tapi untuk daud, untuk kolbun itu tidak ada selesainya. Jadi nanti yang dimintai pertanggungjawaban, yang ditimbang, yang dihisab, yang diadab, yang diberi nikmat, itu yang kolbunnya itu tadi itu. Itu kenapa dalam Al-Quran ilaman atau Allah biqalbin salim. Orang yang nanti selamat itu orang-orang yang hatinya selamat. Orang yang hatinya selamat. Betul atine wis selamat, ya pun akhirat selamat. Lek atine sik rusuh, tapi duwe iman ya diumbah. Itu kenapa disebut apa? Jasad ada expirednya, ada rusaknya. Tapi nanti ketika kita sudah mati, ruh itu loh. Ketika ruh itu sudah berpisah, ya ruh itu yang melanjutkan perjalanan yang katanya ada hari kebangkitan, ada siratal mustaqim, ada yaumul mizan, hari pertimbangan, ada yaumul hisab, perhitungan. Ya ruh itu, walaupun itu. Kalau itu wis gak pelok, mungkin itu dipangan laler jero tanah, dipangan cacing. Kecuali mereka beliau yang memang istri makan beliau mesti. Meskipun sekian tahun berada di dalam tanah itu malah wangi, gak berubah sedikit pun. Ya ora bosok, ora apa, ini orang-orang itu. Di antaranya kalau tidak salah, yang pernah sampai dibongkar begitu itu Syekh Nawawi Al-Batani. Makamnya itu pernah sampai dibongkar dan jasadnya itu masih utuh, tidak kalong sedikit pun. Ya ora, sebagaimana beliau meninggal. Ya orang kemudian lembek kulitnya, orang kemudian sebagaimana meninggal. Kemudian kalau yang terbaru itu kalau tidak salah Mbah Maimun Zubair. Jadi beliau kan wafat di Makkah ketika pelaksanaan haji atau umroh. Beliau wafat di sana. Dan di sana itu pemakamannya pemakaman umum. Misal orang-orang luar yang wafat di Makkah itu akan dimakamkan di Makla. Makla ini tempat pemakaman umum. Dan itu diberi garansi. Misal nanti kalau dalam 1 tahun sudah jadi tulang belulang, maka makam itu akan dibongkar, tulang-tulangnya akan diambil, akan dipindah ke makam yang lain. Makam yang di situ nanti akan ditempati selanjutnya di Makla. Jadi orang mati Indonesia yang dimakamkan di situ itu dikasih sekian durasi. Nanti kalau dibongkar, itu dibongkar. Kalau sudah jadi tulang belulang atau bahkan misal sudah habis kabeh sak belum entek, sudah berarti di situ ditempati jenazah selanjutnya. Nah, yang terbaru itu Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Maimun Zubair itu dulunya Gus Bahar Kiai Baharuddin Rosali. Tahu semua ya. Ini BHP itu beliau makamnya dibongkar tapi jasadnya masih utuh. Sehingga sampai hari ini makamnya Mbah Zubair ya di sini, makamnya Mbah Maimun di sini. Tidak di. Maka banyak
santri-santri Indonesia, wong umroh ke Indonesia itu lagi di Arab itu biasanya sowan gak pernah wudhu ya. Sowan di Makkah. Kalau enggak salah Makkah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtuha fil wudu inda wasfi awal juz'in minal wajhi. Waktu pelaksanaan niat dalam wudu, makanya tadi itu yang paling pas pembahasannya ini memang mengerucutnya di tentang wudu. Wa waqtuha fil wudu inda wasfi awal juz'in. Waktu niat dalam wudu itu adalah ketika basuhan pertama dari bagian wajah. Hakada ibaratu ba'dihim bitaqdimi lafzi wasfi ala lafzi awalin wa huwa mardiyus syar'i. Nadhara ila annal wajiba muqaranatuha lil fi'li. Ini pembahasannya pendapat ulama. Pembahasannya adalah pokoknya barengnya itu. Pokoknya bareng. Jadi niat itu bukan tentang misal harus sekali pelaksanaan langsung selesai. Tidak ada batasan seperti itu. Paham ya? Jadi niat itu berarti harus ketika berarti selesai. Tidak harus begitu. Paham ya? Kayak wudhu kita itu sah-sah saja itu. Yang selama ini belum seperti yang saya kasih tahu. Misal satu basuhan belum selesai, dilanjut ke basuhan kedua. Ternyata di basuhan pertama itu cuma begini. Nawaitul wudu niat ingsun ngilangake niat ingsun wudu krana ngilangake hadas. Basuhan pertama selesai. Basuhan kedua ada cilik fardhu lillahi ta'ala harus selesai. Itu tidak apa-apa. Tidak apa? Kecuali sudah bisa melaksanakan niat kayak tadi itu langsung sudah. Itu bagus. Kalau belum bisa begitu, tidak masalah. Misal sampai 3 kali baru selesai. Kerentek menjerat ini itu niat ingsun itu maka tidak apa. Titik tumpunya niat adalah qorruha ma'al fi'l. Bersamaannya niat dengan pelaksanaannya atau eksekusinya. Pelaksanaannya niat dengan eksekusinya. Itu titik beratnya masalah niat. Paham ya? Misalnya pertanyaan dari niat. Niat ada pertanyaan enggak? Jadi yang disebut tartib itu kemarin sudah dibahas ya. Tartib penegasan lagi dari. Jadi yang disebut tartib itu adalah meletakkan apa yang pada waktunya, itu tartib. Urutannya ya sebagaimana yang sudah kita tahu. Meletakkan pembasuhan wajah itu mendahului tangan. Melakukan pelaksanaan ghuslul yadain itu mendahulukan dari basuhan masbul roksi. Kemudian mendahulukan masbul roksi dari ghuslul rijlain. Itu yang disebut tartib. Tidak boleh mendahulukan tangan terus ke wajah, terus ke kaki, terus ke sirah. Paham ya? Ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Kayak kemarin bahasanya kan dalam Al-Quran tidak ada niat, yang ada itu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa tulisannya? Itu akhir ini. Kok niat ditaruh di awal? Itu karena ada dalil hadis. Paham ya? Tidak boleh begini. Loh, ini kan niat itu munculnya niat dari hadis. Di dalam Al-Quran tidak ada tuh perintah niat dalam wudu. Berarti kan wudunya niat kok terakhir. Quran ini disikno terus hadisnya kira-kira. Kualitas hadis itu di bawah kualitas Quran. Secara sekilas ya benar, tapi tidak benar juga. Karena fungsinya hadis, Rasulullah berfatwa, Rasulullah mengeluarkan jauh itu untuk menerangkan Quran itu. Nah, jadi bukan tentang banding-bandingan oleh Quran itu dhuwur. Fungsinya hadis itu diantaranya adalah ingin menjelaskan makna dari Al-Quran.
Al-Qur'an ini kajiannya mek ini tok. Sahabat bingung itu pripun maksudnya kanjeng Nabi tahu itu maksudnya gitu. Paham ya? Terus pokoknya simpelnya apa yang sudah kita amalkan selama ini ya sudah laksanakan seperti paham ya? Nah, wasdul wajib wasdul yadai ma'al faqaini masbur roksi dan wasdul yadai ma'al ka'baini. Ada pertanyaan dari sini? Atau pasal-pasal sebelumnya? Apa namanya? Sekali ngaji sak pasal. Soalnya saya baca sama sarannya juga. Kalau baca matanya itu sekali pertemuan bisa disolek dulu pasal pertama pasal. Kalau cuma baca matanya saja. Karena saya baca sarannya itu yang penjelasannya lucu. Ada pertanyaan? Ada? Jam berapa ini? Iku loh kita ngomong iku. Muri yo. Kayak apa ini? Kita kalau jam dibor seperti di hotel aman orang buat hotel. Karena itu orang itu banyak besar. Beda ketemu jam. Ya pas. Utama ini apa jadi ya? Ini loh. Begini aja ya. Begini. Faslun al-ma'ul qalil ila huna wa ba'da surat al-Fatihah. Santri-santri saya nggak tunggu lek bengi lek krungu tarik digugah kancane ya. Dicocoki Indonesia. Coba bengi nggak tunggu muri. Oh kan nggak tunggu krungu Pak Bahno wis muri piye kok. Bahno muri piroa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna faqihna wa qarabati lana rabbi wafiqna rabbi ummina karwani qawlan wa qilna warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla Rabbana asmi lana kulla syukur wa akhir qadir bima bintahu yurqadi'atna Rabbana kuladu Rabbana antati lana rusulna wa salatullahi nazal mustafa mandilan Hakim ala walwafa Bikina yudhi Nasi sifat Amin 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 ya rabbal
Amin 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 ya rabbal alamin